ثنيات الولا
barakatan fil rizqi qabla al-maut rahmatan wa rahmatan ba'da al-maut. Allahumma inna min nar wal afan dal hisab wa nabadat hadisan qabla innaka tawwab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad qad laqad hillati adrikna ya Rasulullah bisafa'ah Rasulullah rahmatan lil alamin fi Allah subhanahu wa ta'ala. Kulum hadirin fi majlis insyaallah alhamdulillah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim mukammil bil khair. Hasbi Allah ni'mal wakil. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Mustajib doa ya Allah, berkat ya Allah, berkat ya Rasulullah. Subhana rabbika izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah majlis ta'lim yang berbahagia, Pak ini insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Futuhul Ghaib. Amin ya rabbal alamin. Wa nafa'na bihi wa ulumihi fid darain. Minggu kemarin Futuhul Ghaib mengisahkan tentang orang yang berada di alam ruh. Anda semalam kemarin sudah masuk juga ke alam ruh ya. Alam ruh. Ternyata setelah di alam ruh terlihatlah di situ perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Terlihatlah di situ kekuasaan kudrat Allah. Tanpa melewati itu, orang tidak akan bisa melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kekuasaan Allah itu juga ada rahmatnya, ada kasih sayang Allah dalam kehidupan ini. Subhanallah. Maka beruntunglah orang-orang yang sudah bisa masuk ke alam ruh itu. Sehingga yang terjadi adalah minggu kemarin dia dapat merasakan nikmat-nikmat itu secara keseluruhan, sehingga tidak akan datang lagi musibah bencana kepada dirinya. Tidak akan datang lagi kesialan hidup di dalam hidupnya. Tidak akan datang lagi kepadanya yang disebut dengan kesempitan hidup. Di dalam firman Allah, "Waman a'rada an dzikri", barang yang siapa yang menentang atau melupakan daripada mengingatku, kata Allah, "Fa inna lahu ma'isyatan danqa", maka baginya kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit itu bagaimana? Maksud kehidupan sempit, ujar Syekh Abdul Qadir Jalani, adalah kegelisahan hidup, ketidakpastian, tidak ada ketenangan dalam hidupnya. Meskipun dia orang kaya, belum tentu dia bahagia. Kisah Fatimatu Az-Zahra, anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika di tempat mereka bersama Ali bin Abi Thalib, tidak ada lagi di dalamnya gandum, tidak ada makanan yang dimakan. Pada waktu itu malam hari, maka Ali pun keluar rumah mencari sesuap nasi untuk menghidupi keluarga beliau. Ali ini sepupu Nabi. Ali, istri Ali, anak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Keluarlah Ali, akhirnya bertemu dengan orang Yahudi. Lalu Ali pun berkata, minta mendapatkan upah-upah apa yang bisa kira-kira dia dapat bekerja. Maka disuruhnya lah menimba air. Maka satu timba air itu 1 biji kurma. Jadi kalau 10 kali 10 kurma. Kemudian akhirnya Ali melakukan, dalam riwayat, daripada riwayat yang disampaikan oleh Syekh Habib Alwi, kebetulan Habib Alwi juga lah, Muhammad Alwi, Habib Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, sama lah Al-Maliki Hasani. Kata beliau, dalam Mafahim disebut juga di dalam Al-Farad ya, ini kitab beliau Al-Farad. Biasa kita Mafahim ini kitab Al-Farad. Dalam kitab Al-Farad itu beliau mengisahkan, lalu akhirnya Ali melakukan menimba itu beberapa kali timba, dapatlah kira-kira semangkok kurang lah dari kurma itu, hasil upah itu. Di tengah jalan beliau bertemu dengan Rasulullah,
bertemu dengan beberapa orang yang fakir, maka diberikannya separuh sebagian dari kurma tadi, bayangkan hasil timbangan. Kemudian beliau pulang membawa kurma itu. Fatimah itu, adakah guratan keluhan di hati Fatimah? Tidak ada. Fatimah senyum, berterima kasih kepada Ali, mereka memakan kurma itu dengan senang hati. Subhanallah. Kisah ini apa? Hidup orang sederhana tapi berbahagia, melihat segala sesuatu dengan rahmat. Ya, nah, kalau kita bisa memandang sesuatu ini sebagai rahmat Allah, maka hidup kita akan nyaman dan tentram, tenang luar biasa. Ketenangan itu tidak bisa digapai dan dicapai dengan uang, berapapun juga uang itu. Tidak bisa dibeli, kata orang. Wa bi ni'matihi tan'amu, maka terhadap nikmat Allah meskipun sedikit dia bisa menikmatinya, kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Wa bi qurbihi tas'adu, maka ketika dia mendekati Allah, dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan orang yang beriman ialah bila dia ada dua jantung orang beriman itu. Satu jantung dia menghadap kepada Allah, satu jantung kebersamaannya bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi adalah teman ruh di dunianya. Sohib ruhnya itu kita Muslim ini sebenarnya Nabi. Makanya ada maulidan ini supaya hati kita tergetar dengan Nabi, terhubung melewati jalur rahmah namanya. Panggil aja Rasulullah, ya Rasulullah, salam alaika ya Rasulullah. Biar suara kita kada bagus. Menuruti guru Saupi, bah 10 tahun belajar amun bisa. Ya Pak? Nyaman. Kau lah pikir pik. Nang suara kada bagus nah belajar 10 tahun bisa aja lah, bagus lah. Nah 10 tahun ya guru Saupi hanya bisa. Pak. Panggil ya Rasulullah itu bisa kita panggil ya Rasulullah. Salam alaika ya Rasulullah. Ulangi, asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Ya Rasulullah, ulun bersahadat jangan tiada Tuhan selain engkau, jangan. Tiada utusan Allah kecuali engkau ya Rasulullah. Sayangi Rasulullah, hibahkan di hati kita. Wa bitakribihi tajayyanu wa tashrafu, dengan dekat kepada Allah itulah diri akan menjadi indah, zayin, bagus. Siapa yang memandang bagus itu Allah Subhanahu wa taala. Wa biwa'dihi toba wa sakana, terhadap janji-janji Allah dia berharap mendapatkan daripada Allah langsung, bukan kepada manusia. Wa sakana, dan dia pun menjadi tenang hatinya. Kalau kita tenang hati, kalau sudah ada nang habang tuh, ada nang habang tuh apa tuh? Nang habang, nah, duit lah. Nah, nang kertas. Nah, wah imong dah kita merangut, no, kenapa aja dan bini? Pina merangut, pina sungut-sungut muha, mbah membaca buku apa itu bini? Buku rekening, kenapa? Ini rekening berkurang terus aja. Sakit hati kita aja lah. Jangan, itu hanya duniawi. Tadi sudah kuncinya rezeki, sudah tahu tadi. Kunci rezeki suhud rahmat. Di dalam rahmat itu ada rezeki. Suhud lagi dalam rezeki, nanti insya Allah datang rezeki itu dari penjuru mana saja datang. Nanti ilmu menarik ruh rezeki bipai. Bagiannya kena dilajari biplah. Nah, kena dilajari bipai. Menarik rezeki ya. Wabihi at'am, maka dengan Allah lah dia menjadi tenang. Bersama Nabi dia dapat meneteskan air matanya. Bagaimana dia rasakan getir-getirnya Nabi itu bermunajat kepada Tuhannya. Wabihadisi ansun, maka terhadap perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Nabi, nasihat Nabi terasa indah di telinganya. Kalau kita yang indah itu apa? Bila Isabella nang menyanyi, nah ya lah. Nah, ya lah, mata kita indah bila apa? Bila melihat gemerlap dunia, ya kan? Dugem itu apa? Dunia gemerlap. Malam minggu kita juga dugem juga sini. Cuma gemerlap keindahan Allah Subhanahu wa taala. Wa an ghairihi istahsu wa nafara. Selain daripada Allah dia pun berlari, dia pun menghindar. Apa maksudnya? Nah begini, kalau pian sudah mendengarkan nasihat-nasihat Syekh Abdul Qadir Jalani ini,
selalu pada jinan. Jinan itu hati. Jadi yang main itu adalah hati. Karena agama itu sebenarnya hati. Di hati kita ini agama. Dengarkan hati nurani. Dengan anak itu, jangan anak nakal sedikit dilempang, anak plak dilempang. Masya Allah, jangan lagi seperti itu. Sayangi anak, ragap anak. Dekap aja anak itu. Mudah sekali kan? Dekap saja. Hilang nanti. Karena di dalam dekapan pian itu ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rahmat di dalam dada kita ini yang paling banyak. Rahmat itu di telapak tangan dan di dada ini. Itu paling banyak rahmat. Jadi kalau pian punya anak nakal, dekap aja sering-sering. Biarinnya tua sudah besar sengot aja anak ulun. Dekap aja juga kan Bapak. Dekap aja. Biar Habib lah. Ya Habib. Nah, rahmat. Di mana lagi telapak tangan? Dilempang akan, kada cocok. Ini untuk mengusut kasih sayang. Bini pian gini di pusut-pusut nih katujo. Ya lah. Nah ya. Diketek nang kayak ini kada katujunya. Coba kan dibalik diketek bini juga nyer tahu. Wa ila jikrihi taja warakana. Dan dengan mengingat Allah makin teballah keimanan. Ziyadatan fi imanihi, bertambah-tambah keimanannya. Itu bertambah-tambah keimanan. Jadi pian maaf Jepang nila sedikit padahal kalau mendengarkan nanti ceramah-ceramah agama yang pino kayak itu berdebat, pino apa kan Allah benar. Kalau usah gini didengarkan tuh. Itu urusan di perguruan tinggi. Kalau soal anak berdebat tuh Pajabah Majahib tuh Jasa Abdul Qadir Jalani di Paturabani Jota. Tapi belum lagi halamannya. Berlalu sudah perdebatan mazhab tuh. Sudah timbul tokoh-tokohnya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali. Sudah timbul deh Imam 4 tuh sudah timbul. Artinya apa? Berlalu sudah perdebatan itu. Kenapa lagi kita berdebat? Alim kada kita, ya kan? Ahli hadis tidak, kita Imam Syafi'i itu sudah sangat alim sehingga tokoh-tokoh belakangan seperti Jalaluddin Sayuti, Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali tunduk takluk, Imam Baidawi tunduk takluk kepada Imam Syafi'i. Syafi'i kenapa? Karena kealiman mereka kurang apa? Imam Nawawi aja alimnya kurang apa? Tidak bisa dibayangkan. Kitab sidinnya tebal, Majmu itu nah berapa jilid? 26 jilid. Sakit gigi membaca. Turunan Syafi'i Jawa ge, buluman kitab Al-Imam Syafi'i 11 jilid. Kitab Al-Imam Syafi'i itu satu halaman aja mengantuk udah mata baca. Kada paham. Yo Bib. Sudah berlewat perdebatan tuh. Kenapa jadi orang berdebat? Karena tidak tahu. Kalau sudah tahunya diam. Nah, bila mendengar itu kok usah mengalih. Nah, bagaimana cari ceramah yang meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena marifatullah itu melihat kebesaran dan keindahan Allah, itu yang diperhatikannya. Tidak ada lain kecuali dua, kata saya Abdul Qadir Jalani, Jalal dan Jamal. Kebesaran Allah dan keindahan Allah. Nah, hari ini lagi beliau mengisahkan wabihi aja wajalla wasaka wa alaihi tawakkal. Kepada Allah lah kita bertambah-tambah kepercayaan kita, keyakinan kita, wa tawakkal, lalu kita dapat bertawakal kepada Allah, mewakilkan urusan kita kepada Allah. Bagaimana mewakilkan urusan kepada Allah? Contoh. Kalau pian SMS teman pian, wah ini pakai WA lah. Habib tahu aja lebih WA Habib. WA kada tahu, nah Habib kada tahu WA, kada kau pakai WA kan. SMS saja lah, SMS tahu WA lah. Guru tahu WA, anu. Kada tahu juga SMS sih, nang tahunya aja nah lah. SMS atau WA. Tuh, atau kantor pos tahu WA lah. Kan kantor pos tahu WA lah. Nah, kantor pos aja sudah. Nah, supaya adil, supaya tahu semuanya. Kantor pos. Di kantor pos tuh yang tanyakan kepada kantor pos, Pak, kira-kira surat nih datang apabila nih lo ngirim ke Jakarta nah, dari Banjarmasin. Oh 2 hari datang nih sini. Jar tukang kantor pos. Nah, ada paket kurma di anak situ.
Kita ekspres. Nah, ekspres Sidin tahu Sidin. Ekspres. Antarlah di ekspres atau kantor pos. Setelah kita mengantar di kantor pos, kita pulang ke rumah. Kita pikirkan lagi nang surat box kita kirim itu, kita pikirkan lah. Seharian kita datang Juaka sampai Juaka. Adalah kita pikirkan kita. Ya, kenapa? Karena tidak kita pikirkan lagi. Karena percaya betul kantor pos atau ekspres Giant Express itu bisa menyampaikan hajat kita 2 hari dia datang ke Jakarta. Setelah 2 hari datang, sekira-kira 2 hari, kita langsung mengambil telepon. Kita tekan nomor telepon teman kita yang kita kirim itu. Halo, assalamualaikum, adakah sampai? Ya gitu kan. Atau kadang-kadang kita nunggu-nunggu di 2 hari kemudian. Menunggu dia teman kita menelpon, mengucapkan terima kasih, antaranya sudah sampai. Begitu yakinnya pian terhadap orang kantor pos. Kenapa dengan Allah pian tidak seyakin seperti itu ketika pian menyerahkan urusan pian kepada Allah Subhanahu wa taala? Kayak bagus. Paham lah pian lah. Nah, nyaman mana lah? Seharusnya kayak paham. Harusnya kita lebih yakin lagi kepada kantor pos. Maka kita tahu Allah tuh Sami, Maha mendengar. Ya lah. Allah tuh Maha mendengar, Allah tuh Maha melihat. Tapi kenapa kita tidak seyakin itu? Itulah kita mengkerdilkan Allah, bahkan lebih kerdil, lebih kecil daripada kantor pos. Meskipun di mulut kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Itulah diri kita. Kayak apa kita belajar mengangkat keyakinan kita, mempercayai Allah. Supaya itu timbul, kalau itu aja masih jadi soal masih. Kenapa, pertanyaannya kenapa kita tidak mampu meyakini seperti kantor pos itu terhadap kantor pos dengan Allah itu? Karena suhud kita tidak ada. Kalau kita sudah mulai suhud cara pandang kita tentang melihat kudrat Allah pada diri kita, kehidupan kita, kantor pos itu bagian daripada kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita menyerahkan urusan kita kepada Allah, ya Allah, hamba-Mu ini nah ya Allah, ilmu tidak tinggi, sekolah dulu ya Allah sudah juga hamba sekolah ya Allah, tapi nomor 60 tarus atau nomor 40 ulun. Bila di kelas tuh 40 orang ya Allah, pasti hamba ya Allah nomor 40 tuh rankingnya ya Allah. Oh mak, ini ya Allah pinanya kada lulus pulang nih ya Allah nah. Nah sudah ya Allah, kemarin tidak lulus juga, akhirnya hamba tidak sekolah, keahlian hamba tidak ada punya apa-apa ya Allah, tapi hamba wakilkan urusan hamba ya Allah kepada Engkau, supaya Engkau mempekerjakanku untuk mendapatkan rezekimu ya Allah. Serahkan dengan Allah, jangan gelisah lagi. Kepada siapa ngirim suratnya? Allah. Yang belum punya jodoh, ada kan yang belum punya jodoh sini? Ayi sudah berjodoh Ayi? Sudahlah ilah. Menang belum jodoh, yang belum punya anak nah serahkan dengan Allah nah. Tuh kada kawa biar dokter diserahkan dengan dokter juga, apalagi diserahkan dokter mau kau kan bisa mola anak aku jadi dokter. Lah jangan diserahkan bini lawan dokter lah. Paham Guru Jena? Karena belum bisa anak tuh doakan tuh nah. Nah doakan tuh siapa ngarannya? Nah didoakan Sidin sudah bisa hamil Sidin. Cuma lo hamil bukan karena Sidin lah. Mau hamil kada bakat Sidin kada lah. Doa Sidin aja ya lah. Kalau pas lahir kena muanya lakian punya mirip Guru Jenal nih kan. Bukan kayak itu, kayaknya doanya aja orang ada nama bapak. Jangan disangka-sangka macam-macam. Nah ya amne. Himung terus Guru Jenal nah. Ini bila Guru Jenal nih himung pian rahmat datang terus lah. Jiran Sidin. Ini nang banyak bisa anak semunyan kanan kiri lo nih nah. Beberakat semunyan orang hidup nih. Ya Nabi kalau ada kan tuh. Banyak anak tuh berkah Sidin. Nah, nih berdua nih. Ini gono lagi nih barat lagi 3 ulun nih nah. Belah kiri nih. Nah, ada berubah kabi Sidin. Kabi apa bib artinya bib? Mengurangi bib lah. Oh, kabi mengurangi Sidin. Mengurangi rezeki Sidin. Nah. Dikit lagi. Wa binuri ma'rifatihi. Maka
Allah pun nanti memberi nur kepada dirimu, ma'rifatnya. Jadi ma'rifatullah itu Allah yang memperkenalkan dirinya langsung kepada pian. Subhanallah, kepada kita semuanya. Kenapa kita ma'rifatullah? Karena Allah memperkenalkan dirinya. Bagaimana Allah mengenal? Begini contoh. Nah, contoh pulang jam berapa? 10:30, masih bisa lagi. Contoh mengenal Allah. Selama ini pian sangka baik dengan Allah. Bagus. Tapi sangka baik itu baru ilmu yakin namanya. Ilmu yakin. Ilmu yakin itu ilmun itu berita. Jadi ilmu yakin maksudnya hanya menurut berita. Menurut hadis Nabi, ana indazoni abdibi. Aku menurut sangkaan hambaku. Jadilah kamu selalu bersangka baik kepada Allah. Itu namanya ilmu yakin. Oke, sudah. Yang kedua adalah tingkat yang kedua namanya ainul yakin. Ainul yakin itu bagaimana contohnya? Contoh. Siapa ngarankan? Nah, Pak Heri. Pak Heri di rumahnya, Pak Heri di mana? Adalah di rumahnya, kira-kira ada ya. Sandalnya ada. Suaranya tuh nah, tertawaannya di rumah tuh lawan bininya misalnya. Itu namanya adalah ainul yakin. Yakin gak ada Heri itu di rumahnya, Zah? Kendaraannya dilihatnya ada enggak kendaraannya? Ada kendaraannya. Oh, ini biasa Heri memakai kendaraan nih. Tapi bisa aja bang lain. Tapi yakin sudah sandalnya dilihat, sandal Heri ada. Kalau ilmu yakin itu baru sampai begini. Misalnya, Heri kira-kira malamnya ada dulu. Biasanya Heri ini bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 4. Berarti setelah jam 4 sampai malam ini biasanya di rumah. Itu namanya ilmu yakin. Ulun ganti nama ilmu yakin namanya berita yakin. Berita yang bisa diyakini. Kalau yang kedua, kasus yang kedua, ainul yakin bukan sekedar berita. Sandalnya ada, apalagi kendaraannya ada, suara ada, tapi mukanya belum sampai lagi. Nah, yakin sudah, nah, ain sudah, rasanya ain mana dah. Pak Heri ini ada di rumah, suaranya ada pulang. Pina bakal hilon bini aja. Itu namanya adalah ainul yakin. Yang ketiga hakul yakin. Buka jendela, Herinya beludah di jendela, terus dia beludah, nampak sekali muhanya jelas. Itu namanya hakul yakin. Sangka kepada Allah itu 3 juga terbagi. Ada orang sangka baik berdasarkan hanya berita yakin. Ada lagi sangka baik sudah di tingkat ainul yakin. Sangka kepada Allah sampai tingkat hakul yakin. Engkau sampai hakul yakin nih bang, jaga kawa. Tapi ayo kada kawa dulu, naikakan di tingkat ainul yakin. Makinnya nang kada sangka baik tuh jauh benar lagi itulah. Nah, itu kalau sudah dipikirkan. Nah, sangka baik. Pernahkah kita menyangka Allah itu memberi kita rezeki yang banyak kepada kita? Kada pernah. Kalau tidak pernah, buat hati Allah akan memberikan rezeki kepada kita yang sangat banyak. Suhut rahmat teritulah. Dah. Sangka baik. Berapa kira-kira Allah ini memberikan kepada kita? Bersangkalah Allah akan mengayakan kita menjadi orang yang terkaya di Banjarmasin misalnya. Kawalah nang itu buat ya sepaparuh barang kira kawa. Kawa ya kala sepaparuh. Nah, kalau tidak bisa juga seberapa? Buktinya apa? Nah, ini bukti ainul yakin. Selama ini sampai umur Heri berapa umur? Hah? Berapa? 29. Selama umur 29 ini pernah lah Pak Heri kelaparan. Dijamin Tuhan. Kalapian rezekinya sampai ini gonol aja masih lah. Paham lah pian lah? Dijamin pada rezeki pian. Pian umur berapa Pak? Nah, dijamin pian lah. Nah, di Al-Quran tuh ada Pak Nahnu narjukukum wa iyahum. Kamilah yang memberi rezeki kepada kalian wa auladakum, dan anak-anak kalian. Tuhan tuh berfirman. Dijamin kada? Makan jakla? Ada kasini nang kada makan? Nang kemarin makan semunyan kala? Nah, bukti Allah tuh ainul yakin sudah. Kawalah membalik akan datang. Besok hari Allah memberi makan bahkan ahsan, lebih bagus lagi.
kada memberi makan ya Allah nih cagar lawan aku. Tapi apa nak seraja anak bebini 4 ka seraja. Janganlah. Jangan bebini 4. Kaya, berilmu, ya lah, apalagi guru nang bagus tuh nang apa? Hidup tuh nang bagus tuh apa? Apa yang ada? Nang bagus hidup tuh apa? Bahagia. Oh bahagia, nah akan membahagiakanku. Apa aja yang kau kendaki jadi. Nah, ya lah bagus lah. Nah, kun payakun. Kawalah kita menyangka Allah. Nah, ini yang tadi itu yang dikatakan saya tadi itu. Wa binuri ma'rifatihi. Maka tercahayailah dirinya sehingga sangkanya tidak lagi didasarkan sangka baiknya kepada Allah, bukan lagi sekedar ilmu yakin, tapi sangkanya sudah masuk di wilayah ainul yakin. Bahkan Allah lah yang memberi kepadanya ma'rifah, sehingga sangkanya kepada Allah sampai pada tingkatan hakul yakin. Itulah aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Nah jadi aulia tuh engkau jadi aulia jangan pokoknya hidup enggak apa yang hendak mau jadi aulia Allah. Jangan jadi dokter yuk. Bila jadi dokter belum tidak mungkin jadi aulia Allah. Kalau jadi aulia Allah bisa aja jadi dokter. Jadi dokter bisa aulia Allah nih. Ya lah, apalagi? Hah? Jadi presiden bisa aulia Allah itu. Jadi anggota DPR bisa juga aulia Allah tuh. Nya aulia Allah nih di mana-mana bisa. Terserah di mana aja bisa terjadi. Jadi lebih baik bercita-cita menjadi aulia Allah, yaitu kekasih Allah. Maka tada wanak misu watar bilu watas seribulihi, maka dia menjadilah pakaiannya, celana dan pakaiannya menjadi bagian hidupnya sebagai pakaian hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wala asrari kudratihi asyraku, terhadap takdir-takdir Allah dia dapat berkhidmat kepada ketentuan Allah. Enggak apa berkhidmat kepada ketentuan Allah, tidak mencela ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wa minhu, daripadanya syami'a wa wa'a, dia pun mendengar apa yang disampaikan Allah, kemudian dia mengikatkan dirinya untuk selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Summa ala zalika hamida, kemudian dia selalu memuji Allah, wa asna, meninggikan Allah, wa syakara, dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu gawian orang ahli marifatullah. Pekerjaan orang ahli marifatullah dapat kesimpulan ialah orang yang selalu kehidupannya selalu mengingat Allah. Yang diingatnya adalah sifat dan asma Allah subhanahu wa ta'ala serta perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia sudah ingat itu banyak, dilihatnya sesuatu ini bukan johir tapi pada batinnya. Menghormati orang tuanya, disadarinya semata-mata adalah khidmatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, jika dia anak-anak. Kemudian dia mencari rezeki, dia sadar betul rezeki yang dikejarnya ini tidak lain pabiyadihi, di tangan Allah. Ketika dia berikhtiar mendapatkan sesuatu pekerjaan, dia mensyukuri pekerjaan itu, bukan mengeluh. Inilah orang-orang ahli ma'rifatullah dalam kehidupan sehari-hari. Maka mulutnya memang tidak terlihat banyak berkata la ilaha illallah, tapi di perilakunya, di ruhnya, di jiwanya, di suhudnya tidak ada kata, tidak ada makna kecuali kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa syukran kasiran ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia pandai bersyukur bukan hanya kepada Allah tapi kepada baginda Rasulullah yang telah mewariskan ulama, keilmuan dari baginda Rasulullah. Semua itu kata Syekh Abdul Qadir adalah ilmu pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah menyamankan, yang menjadikan orang menderita menjadi bahagia dalam hidup ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.